Halo dulur baraya sadayana kumaha kabarna? Gimana kantong menyen masih aman? Kali ini saya akan membahas soal cerita sebuah film yang bertemakan sci-fi yang berliris pada tahun 2022, tepatnya beberapa tahun silam, yang berjudul Prey. Film ini berkisah tentang asal-usul predator di dunia komet dan seorang wanita yang terampil dan memiliki kehidupan di suku pedalaman jauh dari kota. Kini ia harus menelan kenyataan buruk ketika sebuah komet besar turun ke bumi, yang mana dalam hal itu tidak disadari oleh para suku yang gemar berburu dijadikan salah satu predator revolusi tinggi mendarat di bumi dengan sebuah adaptasi yang mampu tidak terlihat oleh mata telanjang. Sang predator kini mampu memporak-porandakan manusia dengan brutal atas dasar sebuah ancaman. Tak usah banyak bacot di awal, kita langsung ke alur ceritanya. Check this. Cerah, cerah, cerah. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan pada tahun 1719, di mana terlihat seorang gadis bernama Naru. Ini dia parasnya dari sebuah suku terlihat tengah terlatih berburu dengan kapak pemberian ayahnya yang telah meninggal. Namun di saat dia tengah berlatih dengan keras, di tengah anggapan para kelompok mengenai wanita yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, tiba-tiba Naru serta sang anjing ia nama Isari melihat seekor rusa. Hal itu membuat mereka bekerja sama untuk menangkap. Dan di saat yang bersamaan, sebuah suara dengan keras kini terdengar disertai dengan gumparan awan yang seperti adanya sebuah ledakan. Yang mana rupanya benda bersinar itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan salah satu predator yang sudah kita jabarkan mungkin akan membuat sebuah kekacauan besar. Sedikit lebih jauh berkenalan dengan Naru, di mana yang bercita-cita menjadi seorang pemburu layaknya laki-laki. Di area suku, terus saja mendapatkan pandangan buruk dari orang-orang di sekitar, termasuk sang kakak bernama Tabe. Maksud dari penolakan sang kakak bukan karena ingin tersaingi, melainkan khawatir jika sang adik akan menghadapi ancaman besar ketika menjadi seorang pemburu suatu waktu. Ketika Naru diarahkan oleh sang ibu untuk mencari tanaman obat, Naru kini berpapasan dengan sekelompok pemburu yang bergegas mencari sesuatu yang mana rupanya para kelompok ini tengah mencari salah seorang anggota suku yang kini tengah mengalami sebuah luka yang cukup parah, yang mereka percaya akibat ulah dari serangan singa. Meski sempat mendapatkan larangan untuk ikut mencari, namun Naru yang ingin sekedar membuktikan kini berhasil menemukan anggota kelompok bernama Uhi. Hal itu membuat Naru lantas berusaha mengobati dengan sebuah tanaman obat yang sang ibu ajarkan. Merasa murka karena salah satu anggota mereka terluka, Tabe yang tak ingin ambil resiko lebih jauh lantas bergegas mencari singa yang telah menyerang sang rekan. Namun baru saja hendak pulang tampak yang sangat khawatir pada sang kakak karena ia yakin dalam penyerang itu bukan ulah dari singa, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi ia kini menemukan beberapa ceceran darah, bahkan kematian seekor ular yang dikuliti, dan cukup mustahil jika itu adalah ulah dari singa. Sontak dengan itu Naru yang kini menyusul sang kakak berusaha menjelaskan mengenai keanehan demi keanehan yang tampak terjadi. Namun sang kakak yakin jika ini ada ulah dari serangan singa. Lantas mengerahkan Naru untuk bersiap karena mungkin ini adalah waktunya dari Naru untuk membuktikan pada kelompok jika Naru pantas menjadi seorang pemburu. Di mana tanpa banyak berpikir, Naru dan salah satu pemburu lainnya pun mulai bersiap di atas pohon. Sementara itu, Teb akan menyiapkan sesuatu untuk bisa memancing singa itu. Dan sial, tiba-tiba hal mengejutkan kini terjadi dengan begitu cepat. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian tadi, Naru pun kini terbangun di rumah dengan penjelasan sang ibu jika Naru telah dibawa oleh sang kakak pulang akibat terjatuh di medan buruan. Hingga tiba-tiba Naru mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe sang kakak, yang nyatanya berhasil membawa singa itu dengan kepala yang telah terpenggal. Hal itu membuat kepala suku serta penduduk pun merasa bangga karena keberhasilan Tabe. Berbeda dengan Naru yang merasa iri, tampaknya hendak membuktikan jika ia pantas menjadi pemburu. Namun terlebih dahulu kepala suku menobatkan Tabe menjadi ketua perang dari pasukan pemburu. Jauh dari arahan jika penyerangan tersebut diakibatkan oleh singa. Naru yang masih belum yakin pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi berburu guna mencari dalang di balik penyerangan yang dia dapatkan oleh
Puhi. Naru serta Sari yang kini berpacu menelusuri sambil menyelidiki beberapa bukti tentang predator yang sudah menyerang Puhi, dimulai dari jejak kaki yang panjang serta beberapa cakaran besar yang ada di beberapa pohon. Yang tanpa Naru ketahui, jika ternyata predator yang sebenarnya berasal dari ruang angkasa kini turun dengan segala kebingungan karena predator itu bisa membuat dirinya tidak terlihat, membuat dia dengan mudahnya membunuh beberapa hewan yang ada di sekitar, termasuk dengan membunuh seekor serigala dengan mudahnya. Bahkan hal itu pun diperkuat jika Naru dan kelompok takkan mampu melawan predator ini, karena sang predator memiliki sebuah kemampuan merontokkan segala isi hingga menjadi tulang belulang, sama seperti kepala serigala. Keanehan itu pun seketika dilihat langsung oleh Naru ketika ia menemukan beberapa mayat sekumpulan bison yang mati dengan cara dikuliti. Hal itu membuat Naru yakin jika ada sosok predator yang telah melakukan semua itu, dan tanggapannya pun bukan oleh singa maupun beruang, namun ada hal lain yang sangat ia curigai. Hingga sial, setelah kepergian Naru dari area tempat tersebut, predator mulai menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Naru, sehingga ia pun mulai mengikutinya. Berbeda dengan Naru yang kini ceroboh nyatanya masuk ke arah kubangan lumpur hisap. Aduh, ada aja lu mah. Akibat keadaan Naru yang panik, sedikit demi sedikit tubuh dari Naru pun tenggelam. Namun suatu keberuntungan ada di pihak Naru. Tatkala lemparan kapak yang memiliki ikan tali mulai menyelamatkannya dari malapetaka ini. Setelah hal itu, Naru pun melihat seekor beruang yang tengah menghabisi mangsanya di tepi sungai. Namun sial, tatkala bersiap memandang beruang tersebut, area busur panah milik Naru tiba-tiba rusak. Hal itu membuat beruang tersebut mengetahui keberadaannya. Beruntunglah lagi-lagi keberuntungan ada di pihak Naru. Ketika Sari kini berusaha mengalihkan perhatian beruang agar Naru bisa memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi karena kurangnya pengalaman berburu, Naru tampaknya menyerah karena mulai menjadi mangsa, sehingga Naru yang pasrah memutuskan untuk memasuki perangkap ikan agar beruang tersebut tidak menggigitnya. Dalam ketakutan itu, beruang yang tiba-tiba hendak pergi nyatanya mendapati sebuah kenyataan mengejutkan dari Naru. Ketika Naru melihat beruang tersebut mulai bertarung dengan sosok yang begitu transparan, yang kita tahu jika itu adalah predator. Hal itu pun sekaligus membuatnya tahu jika itulah yang dalang dibalik kematian beberapa hewan. Begitupun terlukanya Puhi. Sontak Naru yang begitu cemas bergegas melarikan diri dengan membiarkan tubuh hanyut mengikuti arusnya sungai. Mengetahui hal mengejutkan tadi, Naru yang bingung bagaimana cara membicarakannya itu pada kelompok karena pastinya mereka takkan percaya. Naru mulai memikirkan cara tersendiri agar bisa membunuh predator mengerikan itu. Namun sial, dalam perjalanan itu Naru pun bertemu dengan beberapa pemburu yang mana mereka berbicara jika mereka sengaja dikirim oleh sang kakak untuk mencarinya. Lalu di sana Naru pun mulai menjelaskan pada mereka tentang predator tersebut. Akan tetapi mereka yang tidak kunjung percaya, terlebih lagi karena Naru sendiri terus saja memaksa untuk pergi. Mereka para pemburu pun mau tidak mau dengan terpaksa harus menggunakan cara kekerasan untuk bisa membawanya kembali pulang. Di tengah situasi panas akibat perawan Naru, tadi mereka yang berusaha beristirahat sejenak seketika mendengar suara dari area semak-semak. Membuat para kelompok yang tadinya tidak percaya mengenai apa yang Naru katakan, tampaknya dibuat panik sendiri ketika predator dengan sifat yang tidak mampu tidak mulai memberikan beberapa serangan. Meski para kelompok terlihat panik, namun mereka sedikitnya mampu memberikan beberapa perlawanan, sehingga lesatan panah nyatanya kini membuat tubuh predator terluka, memacu separuh tubuhnya itu terlihat. Di mana sosok predator yang telah membunuh banyak sekali hewan terlihat seperti sosok alien yang sangat mengerikan. Begitu di saat para pemburu tengah bertarung melawan predator itu, Naru kini memutuskan untuk melarikan diri, dan pada akhirnya dia melewati perbatasan wilayah suku, dan pada akhirnya dia pun terkena jebakan oleh sebuah suku lain, di mana suku yang diisi oleh pendatang asal dari Perancis itu lantas mulai membawa Naru ke tempat mereka dengan sebuah kata singkat jika mereka pun sama hal melihat predator itu.
harinya Naru yang sudah dibawa oleh suku lain kini terbangun dalam keadaan terkurung. Salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru mengenai predator yang sama halnya mereka lihat karena mereka hendak membunuhnya. Namun dikarenakan Naru tidak ingin menjawab sama sekali, pada akhirnya sang kakak yang juga seharian yang dijadikan tawanan, mereka pun diancam dan kemudian mereka pun dijadikan umpan untuk memancing kedatangan predator agar bisa mereka buru. Setelah beberapa waktu menunggu, pada akhirnya predator itu pun datang dan langsung membunuh beberapa pemburu dengan begitu kejam. Namun karena pemburu begitu banyak, kehadiran predator yang satu seketika berhasil ditangkap akibat jebakan yang dibuat oleh para pemburu itu. Akan tetapi tanpa yang mereka ketahui, nyatanya predator itu memiliki beberapa kemampuan mengejutkan. Hal itu pun membuatnya berhasil terbebas dengan mudahnya dan balik membunuh semua pemburu yang telah menangkapnya itu. Selagi mereka tengah bertarung, Naru dan Tabe pun kini nyatanya berhasil melepaskan ikatan yang melilit kurungan mereka, membuat Tabe yang tidak memiliki waktu banyak lantas hendak mengambil beberapa kuda pemburu yang telah tewas. Sementara itu Naru akan menyelamatkan Sari yang ditawan oleh para pemburu itu, di mana Naru yang tadinya terkesan tidak mampu berbuat apa-apa, kini mulai berteriak begitu hebat dan nampak begitu kuat ketika mengetahui jika Sari hendak dibunuh oleh para pemburu itu. Setelah berhasil membebaskan Sari, Naru yang hendak pergi lantas ketika didatangi oleh seorang penduduk suku yang tiba-tiba saja datang meminta bantuan pada Naru untuk mengobati kaki karena takut terinfeksi. Yang mana sebagian imbalannya itu penduduk tersebut akan memberikan pistol dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Maka selama mengobati dengan cukup singkat, tiba-tiba saja tanpa diduga predator itu mulai bergerak mendekati mereka. Hal itu pun membuat Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan orang tersebut itu. Sementara yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura mati harus dihabisi. Tatkala kepura-puraannya itu pun kini telah terbongkar, Naru yang tidak punya pilihan lain karena panik ketika tiba-tiba sang kakak datang dan berhasil menggagalkan serangan dari predator, membuat pertarungan antara Tabe besar predator pun akhirnya terjadi. Namun lagi-lagi predator yang pintar setelah mendapatkan beberapa serangan seketika menghilang, membuatnya tidak mampu membela diri harus menyerah ketika ia mendapatkan serangan di area belakang. Hal ini membuat Naru yang berhasil menyelamatkan diri tampaknya merasa sedih dan terpukul. Akan tetapi semua perjuangan Tabe itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin agar di sini dia bisa membunuh predator itu. Di mana Naru kini mulai memendam amarah yang begitu besar agar bisa membalaskan terkait kematian sang rekan maupun sang kakak di hadapannya. Tepatnya ketika hari berganti malam, Naru yang tahu satu-satunya cara bisa membunuh predator tersebut, yaitu dengan topengnya sendiri yang mampu mengeluarkan laser pembunuh. Dan membuat Naru yang tidak mampu memendam amarahnya pun dengan sengaja memancing kedatangan predator itu agar dia bisa mengambil bagian topeng predator tersebut. Maka setelah melalui sepanjang hari yang begitu mencekam yang menguras keringat emosi bahkan air mata, sang ibu yang tengah dalam pekerjaan rumah tangga nyatanya begitu sedih tatkala mendengar sebuah kabar dari penduduk suku jikalau si Tabe telah berhasil dikalahkan. Namun kesedihannya pun seketika dibuat reda, bahkan takjub tatkala melihat Naru, anak satunya lagi, anak yang ia miliki datang dengan membawa kepala dari predator tersebut. Hal itu membuat para penduduk mulai mengapresiasi keberanian Naru, hingga ia pun mulai dijadikan sebagai kapten perang guna menggantikan sang kakak yang telah pergi meninggalkannya. Hingga film pun tamat. Oke guys, segitu aja alur cerita kali ini. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lainnya ya, sekalian subscribe. Terima kasih.